Oke, jumpa lagi di video kali ini, materi kali ini ya. Kita akan membahas bagaimana membuat yang namanya prosedur. Ya, jadi prosedur ini untuk apa sih? Nah, jadi kalau di kasus di rumah sakit ya. Jadi ceritanya kalau pasien ya, ini pasien dia mendaftar. Nah, setelah mendaftar dapat ketika mendaftar menginput tagihan biaya administrasi dan lain sebagainya, kita kan sudah belajar masuknya ke billing. Nah, tapi sebetulnya selain menginputkan di billing, tagihan administrasi tersebut juga masuk ke dalam entitas yang lain. Entitas apa yang dimaksud? Entitas yang dimaksud adalah entitas prosedur namanya. Ya, entitas prosedur. Jadi pendaftaran pasien, kemudian cetak kartu masuknya ke selain ke billing masuk juga ke prosedur. Nah, ketika pasien sudah didaftarkan, kemudian mau konsultasi ke dokter di klinik, ya, kemudian adminnya di klinik mau menginputkan tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter. Nah, misalkan tindakannya apa? Periksa jahitan misalkan, atau konsultasi dokter. Kemudian atau misalkan lagi tindakan-tindakan yang lainnya, intinya tindakan yang tidak berhubungan dengan stok. Itu inputnya di mana? Selain nanti inputnya di billing, dia juga nanti akan masuk ke prosedur. Ya. Misalkan nanti dirawat inap, ada tindakan operasi, tindakan jahit, pasang kasa, pasang perban, ganti perban, ada biaya tambahan masuknya ke sini. Intinya yang semua tindakan yang tidak berhubungan dengan stok atau inventory. Nah, kalau berhubungan dengan stok gimana? Kan ada, kalau yang berhubungan stok kita sudah belajar kemarin ada resep. Nah, resep kan memberikan obat. Obat ketika diberikan akan mengurangi stok. Nah, kita sudah belajar stok 6 untuk menyesuaikan jumlah stok, tapi kita belum belajar kartu stok dan stok on hand apa itu. Nah, kabar dulu ya, selesaikan dulu di sini. Nah, itulah prosedur. Nah, di prosedur ini ada apa? Nah, di prosedur tentunya ada nomor billing. Ya, kemana-mana kalau berhubungan dengan tagihan pasien, nah itu nanti akan mengikat ke nomor billing. Ya, akan mengikat ke nomor billing. Jadi billing ini ya, 4801 ini di dalamnya juga nanti isinya harusnya ada ini ya, nomor prosedur ini. Loh lah yang ini tadi kok tidak ada, belum dimasukkan, harusnya ada. Nah, ini belum kita perbaiki datanya. Nah, jadi selain ada di sini juga ada di billing. Nah, jadi di subbidder dia juga harus ada nomor prosedurnya. Nah, loh, kalau ada pertanyaan kenapa kok di billing sudah ada, kenapa kok kita membuat entitas baru lagi namanya prosedur? Nah, di billing kita lihat di billing isinya apa, kan isinya berhubungan dengan kertas ya, uang, berhubungan dengan nota tagihan ya. Nah, kalau di prosedur ini hubungannya bisa lebih detail lagi, lebih ke arah medis misalkan ya, lebih ke arah medis. Misalkan apa? Ini yang saya tampilkan di sini lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi kalau di beneran di lapangan ini nanti juga ada misalkan atribut di prosedur ini, ada atribut misalkan SID10, SID9 CM, apa itu SID10, itu pengkodean ya, tindakan dari dokter ya, ini yang dari rekam medis pasti lebih paham lah ini lah ya, pengkodean. Jadi sudah ada struktur kodenya. Kemudian
Ada juga lagi, ada nanti misalkan diagnosa. Diagnosa bisa juga tulis di sini ya, alergi. Ya, alergi. Nanti juga bisa ditambahkan di sini. Nanti saya tunjukkan atributnya tambahan yang membedakan dengan yang di blank seperti apa ya. Jadi kira-kira gitu entitas dari prosedur. Nah, seperti itu. Nah, ini singkat saja supaya lebih mudah saya persingkat. Ya, hanya ini saja. Ada nomor prosedur, nomor billing, ya, pasien, dokter, total harga jangan lupa. Jadi setiap nomor prosedur ini ada total tagihannya ya, ini hampir sama dengan di billing ya. Kemudian yang input siapa, tanggal berapa inputnya, lognya harus jelas ya. Jadi gitu kira-kira tujuan akhir dari yang akan kita buat. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu ke basis datanya, tabelnya, entitasnya, atributnya seperti apa. Ini ya, dari strukturnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di prosedur ini ada lebih detail mengenai pelayanannya ya, tidak hanya berbicara mengenai tagihan bill enggak, tapi ada mengenai tadi diagnosa, SCD-10, NCM ya, alergi juga yang belum saya tampilkan ini. Sebenarnya kalau mau didetailkan lagi lebih banyak ya, nanti malah terlalu bingung ya. Terlalu banyak. Nah, ini bisa disamakan saja ini. Penulisannya sama ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian key-nya seperti ini. Ya, key-nya seperti ini. Ya. Oke, kemudian yang saya inputkan seperti ini ya. Dari nomor prosedur, tanggal, pesen key, pesen dokter. Ini nanti tentunya juga berrelasi ke person ya. Ini ya. Nah, kemudian diagnosa awal. Nah, bisa disamakan saja nih. Untuk pertama supaya tampilannya sama ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Oke, dari entitas atributnya sudah selesai. Kemudian saya tunjukkan ini masih sama ya di tes SIA prosedur. Berarti saya tunjukkan dari SIA-nya. Ini juga sama di home, dari home dulu ya. Home tes SIA. Home-nya mana home-nya? Nah, masuk ke indeks. Ini ya indeks ya. Masih sama. Kemudian setelah indeks ya, kita masuk ke indeks. Oh, di indeks tadi ada dashboard ya, dashboard. Mana dashboard? Ini ya, dashboard. Bagi yang belum tahu dashboard itu buatnya untuk apa, bisa dicek materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ya. Ini ada yang harus ditambahkan di sini ya. Oke. Jadi prosedurnya ditambahkan, kemudian sudah di dashboard, tutup dulu ya. Kemudian kita klik di prosedur ya, berarti masuk ke prosedur. Mana nih prosedur? Masuk di sini ya, ada directory baru prosedur, masuk otomatis nyari index.php ya. Index.php adanya ada apa nih? Oh, jelas ada naik ke atas, kemudian nyari config.php. Nah, mana itu? Nah, balik lagi berarti ke sini, naik ke atas, nyari config.php. Ya. Masih sama ya, masih sama. Nah, masih sama. Sudah config.php. Nah, ini query-nya. Nah, bagi yang belum paham query ini maksudnya seperti apa, bisa komentar ya. Tadi saya jelaskan dengan sesi tersendiri lah nih kalau digabung sulit nanti nih. Ya, ini materi basis data. Nah, kemudian sudah bisa di pause dulu sekalian, lanjut ke baris 15. Nah, baris 15 seperti biasa
Ini manggil include menu. Ya, menu.php di mana? Ini posisinya tadi kan di sini berarti prosedur. Ya, ini berarti naik ke atas satu, nyari menu.php. Ya, berarti kan ada update ini ya, prosedur. Nah, supaya apa kok diupdate? Ya, kalau diklik di sini tetap diarahkan ke menu ini, menu prosedur. Oke, selesai. Saya close dulu. Ya, kemudian lanjut menampilkan ya prosedur label semuanya. Ya, ini labelnya semua tampilkan di sini. Oke, kemudian lanjut berikutnya sampai 46 ya, dia mencetak dari resultnya ini ya. Resultnya ini seperti biasa dicetak ya, prosedur order dan juga nanti disisipkan di hyperlink. Nomor prosedurnya detailnya disisipkan di sini nanti. Menampilkan nomor prosedur, episode, tanggal ya, bisa di pause dulu ya nih ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Dah. Ini sampai terakhir. Oke. Kalau sudah berarti selesai. Kira-kira begitu mengenai prosedur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.